Apa itu komunikasi daring? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara kedua aplikasi ini? Ya, tentunya ada perbedaan antara dua aplikasi tersebut, yaitu 1. Zoom Meeting merupakan aplikasi sinkron, sedangkan Google Classroom asinkron. 2. Fungsi utama Zoom untuk video conference, sedangkan Google Classroom digunakan untuk mengunggah tugas dan materi. Komunikasi daring, online communication, merupakan proses penyampaian informasi, ide, pesan, atau gagasan melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu, baik secara sinkron, real-time, melalui video conference atau chat langsung, maupun secara asinkron melalui email, forum diskusi, atau pesan. Perhatikan gambar aplikasi tersebut. Menurut teman-teman, aplikasi mana yang cocok digunakan untuk diskusi secara cepat? Dan mana yang cocok untuk tugas mandiri? Ya, aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet sangat cocok digunakan untuk diskusi cepat. Sedangkan Google Classroom dan email lebih cocok digunakan untuk mengumpulkan tugas. Jenis-jenis komunikasi daring. Komunikasi daring dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi daring sinkron. Komunikasi sinkron adalah proses komunikasi yang terjadi secara langsung, real-time, antara pengirim dan penerima. Contoh aplikasi daring sinkron adalah Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan Google Meet. 2. Komunikasi asinkron adalah komunikasi yang tidak menuntut kedua pihak berada pada waktu yang sama. Pesan dapat dikirim kapan saja, dan penerima dapat membalasnya sesuai waktu yang tersedia. Contoh aplikasi daring asinkron adalah email, Google Classroom, dan Padlet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai email dan etika dalam berkomunikasi daring. Email media komunikasi daring. Email merupakan kependekan dari electronic mail. Dalam bahasa Indonesia, email dapat dikatakan sebagai surat elektronik atau surel. Dengan email, kita dapat melampirkan beberapa file, seperti teks, file audio, video, dan jenis file lainnya secara cepat melalui internet. Teknologi ini mulai menggantikan peran pengiriman surat melalui kantor pos. Fungsi komunikasi daring dalam pembelajaran. 1. Berkolaborasi dengan teman kelompok. Kegiatan ini dilakukan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Kolaborasi dapat berupa berbagi ide, membagi peran, membuat dokumen bersama, atau menyusun presentasi secara tim. 2. Untuk mengirim tugas dan materi. Platform digital seperti Google Classroom atau LMS lainnya digunakan untuk mengirimkan tugas kepada guru serta mengunggah materi pembelajaran. Hal ini memudahkan pengumpulan tugas dan penyimpanan materi secara rapi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam berkomunikasi daring. 1. Menghindari spam atau pesan berulang. Spam adalah pengiriman pesan yang sama secara berulang, berlebihan, atau tidak relevan. Menghindari spam penting agar komunikasi tetap efisien, tidak mengganggu orang lain, dan menjaga ruang obrolan tetap tertib. 2. Menggunakan bahasa yang sopan. Dalam komunikasi online, penggunaan kata-kata yang sopan menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Bahasa yang baik membantu menghindari konflik, kesalahpahaman, dan menciptakan suasana komunikasi yang positif. 3. Tidak menyebarkan informasi palsu. Menyebarkan informasi palsu, hoax, dapat menyesatkan orang lain, menimbulkan kepanikan, atau merugikan pihak tertentu. Karena itu, penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
Komunikasi daring merupakan proses penyampaian pesan melalui jaringan internet yang memungkinkan individu berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Komunikasi ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu sinkron, real-time seperti Zoom, Google Meet, dan asinkron, tidak langsung seperti email dan Google Classroom. Berbagai media digital digunakan dalam pembelajaran, seperti Zoom, Classroom, WhatsApp, dan email untuk mendukung kolaborasi, pengiriman tugas, diskusi, dan penyampaian pendapat secara digital. Dalam berkomunikasi secara daring, peserta didik harus menerapkan etika digital, seperti menggunakan bahasa yang sopan, menghindari spam, dan memastikan informasi yang dibagikan adalah benar. Dengan memahami konsep, jenis, manfaat, dan etika komunikasi daring, peserta didik dapat berkomunikasi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan digital.